Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat suasana terkini pasca perkenalan Patrick Kluivert yang dilaksanakan pada hari ini di Hotel Mulia. Tadi Patrick Kluivert tiba di Hotel Mulia sekitar pukul 4 sore. Ia berangkat dari hotel tempatnya menginap di kawasan Senayan, Jakarta pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan tak berselang lama, ia tiba di Hotel Mulia untuk memulai konferensi pers yang mana memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru menggantikan Sintayong. Patrick Kluivert sendiri rencananya dikontrak pemirsa selama 2 tahun oleh PSSI dan memiliki opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Dan Patrick Kluivert sendiri ini memiliki target, yaitu salah satunya adalah soal pengembangan pemain lokal yang menjadi perhatian tidak hanya di Liga 1, 2 dan seterusnya. Dan juga salah satu target atau fokus utama dari Patrick Kluivert sendiri ini adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia tentunya ke babak utama World Cup atau Piala Dunia 2026. Dan tadi juga Patrick Kluivert sempat menyinggung soal strategi permainan yang akan diterapkan dalam melatih timnas Indonesia, di mana dirinya nanti akan lebih menggunakan permainan menyerang. Meski demikian, tetap saja pola defensif atau bertahan ini juga mesti menjadi sesuatu yang harus kuat dipertahankan oleh timnas Indonesia. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Errol Iba. Selamat sore Bung Ignatius dan Bung Errol. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Baik, saya mau ke Bung Ignatius terlebih dahulu mungkin. Bung, Kluivert ini kan bisa dibilang memiliki nama besar yang sangat mentereng begitu sebagai pemain. Namun banyak yang berpendapat juga bahwa track recordnya sebagai pelatih ini masih kurang. Menurut Anda bagaimana? Iya, kalau kita terus terang ini tidak bisa mendukung 100% terlebih dahulu atau menjudge 100% terlebih dahulu. Bisa saja kejadian seperti Arsene Wenger misalnya di Arsenal, ketika dia masuk Arsenal ini juga banyak yang meragukan. Tapi kenyataannya dia bisa menunjukkan bahwa membawa Arsenal ke puncaknya ya, ke puncak era Arsenal sendiri. Namun juga kita tidak bisa berharap terlalu banyak terhadap ini karena jarak waktu yang sangat singkat ya, hanya 2 bulan dan kita juga tidak bisa melakukan latihan terlebih dahulu. Kita hanya bisa TC nanti di Australia, setelah itu kita lanjut beberapa hari kemudian lanjut pertandingan di Australia. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan karena memang standar yang diinginkan publik di Indonesia ini sudah cukup tinggi ya, bahwa apalagi ketika nanti bermain di Gelora Bung Karno tentunya. Ketika bermain di Gelora Bung Karno kan kita melawan Bahrain ataupun Cina, Saudi Arabia dan juga China ya. Nah ini yang menjadi penilaian khusus ya, apakah memang Patrick Kluivert berada di atas Sintayong atau enggak. Kalau misalnya di atas Sintayong, maka mungkin publik bisa melupakan Sintayong. Tapi kalau misalnya di bawah Sintayong, jangan-jangan ketika bermain di GBK, ini Can STY ini kembali kembali terdengar di Gelora Bung Karno. Nah ini yang ditakutkan. Nah tapi saya menegaskan bahwa PSSI jangan lagi bermain drama-drama seperti yang dilakukan selama ini ya. Karena kalau misalnya kita melihat transisi yang baik, kita bisa berkaca pada Liverpool, bagaimana Jurgen Klopp menyerahkan transisi kepelatihannya kepada Arne Slot, dan Arne Slot juga bisa menunjukkan bahwa dia juga sebagai pelatih yang baik.
Nah ini yang kita harapkan transisi seperti ini, bukan dengan drama-drama atau bahkan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap PSSI. Itu saya kira, Mbak. Baik, saya saat ini akan beralih ke Bung Errol. Bung Errol, kalau kita melihat Patrick Kluivert ini kan tidak sendiri melatih Indonesia. Ia didampingi juga oleh dua asisten pelatihnya asal Belanda, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzet. Ini ada trio pelatih asal Eropa. Dan sebelumnya Bung Errol ini kan juga sempat dilatih oleh Ivan Kolev. Nah, saya ingin bertanya soal bagaimana nih karakteristik dari pelatih Eropa. Apakah nantinya gaya kepelatihan mereka akan cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia? Eh, Kalau pelatih sih saya dari mana aja sebenarnya nggak terlalu terpengaruh, Mbak, ya. Yang penting kembali kepada pengurus PSSI itu mau membina dengan baik apa enggak, karena tidak segampang yang kita pikir untuk membangun sebuah timnas gitu, Mbak. Contoh ketika Jerman yang Piala Dunia 2006 mereka tuan rumah, ketika mereka gagal itu seluruh generasi itu dibersihkan habis itu. Akhirnya mereka punya target jangka panjang, ya 8 tahun kemudian mereka juara di Brasil. Saya pikir memang dilema sih, Mbak. Masalahnya Sintayong di mata masyarakat tuh begitu dicintai, ya. Tapi kita juga belum bisa pastikan bahwa Sintayong itu bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Begitu juga dengan Kluivert. Tapi ya kita tetap mari sama-sama kita dukung keputusan daripada PSSI, terutama Pak Erick Thohir, ya. Kita sama-sama mendukung ke depan biar timnas kita lebih baik. Jangan lupa loh, Pak Erick itu presiden Inter Milan loh. Pasti sudah punya pemikiran yang matang untuk ada pergantian dan lain-lain gitu, Mbak. Baik, sebelumnya kan juga tadi sempat disampaikan strategi bermain yang akan diterapkan oleh pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert. Ini kabarnya akan dengan taktik total football. Artinya apakah di bawah kepelatihan dari Kluivert timnas kita ini akan dilatih lebih agresif menyerang? Mungkin boleh ke Bung Errol lagi. Baik, untuk masalah taktik, saya ini pemain bola, Mbak. Ketika suatu pergantian pelatih, dua pilihan aja, Mbak. Baik atau buruk. Udah itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih baik. Mungkin dengan adanya pemain Belanda, dengan bahasa yang mereka sama-sama pahami, mungkin bisa lebih baik. Ya. Baik, kalau menurut Bung Ignatius sendiri bagaimana nih Bung? Soal prediksi dari strategi permainan yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert nantinya. Iya, kalau berkaca pada total football sih kita berharap ya, tapi kita tidak bisa menilai tanpa melihat pertandingan yang akan berjalan. Untuk lawan Australia saya pikir kita bisa menahan imbang saja, mendapat satu nilai, ini sudah hal yang positif gitu. Tapi ketika bermain di GBK ini adalah ujian yang sebenarnya bagi Patrick Kluivert. Apakah memang dia bisa melalui komunikasi yang dengan bahasa dia sudah bisa berbicara dengan pemain-pemain naturalisasi kita yang lebih banyak berasal dari Belanda, itu pengaruhnya cukup baik terhadap permainan timnas kita sendiri ya. Ini masih perlu dibuktikan oleh Kluivert. Mungkin juga harapannya adalah dari asisten pelatih dari Kluivert ya, apakah memang dia juga berhasil membantu Kluivert untuk membuat timnas kita lebih baik atau tidak. Namun saya tegaskan juga bahwa yang terpenting juga adalah selain timnas seharusnya adalah perbaikan sistem sepak bola Indonesia. Bagaimana liga kita harus diperbaiki, bagaimana juga pembinaan usia dini kita lebih diperbaiki, juga adakan kompetisi yang profesional terhadap usia dini. Nah itu yang juga harus menjadi perhatian dari PSSI, bukan hanya dari sisi timnas, Mbak. Baik, saya mau ke Bung Errol lagi. Bung Errol, sebelumnya pada tahun 2007 timnas Indonesia ini sangat kuat di Piala Asia. Kemudian di tangan Sintayong kita juga sempat lolos begitu di fase grup. Apakah pada tahun ini begitu di bawah kepelatihan Kluivert kita bisa lolos nih ke kualifikasi Piala Dunia? Jadi untuk menguji Kluivert ini memang kan belum, Mbak. Apakah ada kalender FIFA mungkin ke depan sebelum kita
main pertandingan resmi, kita kasih timnas di bawah tangan Kluivert nih, kita lihat dia bagaimana dia meramu pemain-pemain Indonesia ini. Mungkin di situ kita bisa menilai dia. Gitu. Baik. Dengan adanya partai uji coba. Baik. Kemudian tadi kan juga saat konferensi pers, Kluivert sempat menyebut soal akan melatih soal mentalitas para pemain dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke depan. Bagaimana menurut Anda kans Indonesia ke Piala Dunia di bawah kepelatihan Kluivert ini nantinya? Ini yang agak susah, Mbak. Karena saya pikir Sintayong 6 tahun, jujur, selama saya juga pemain timnas, tapi timnas yang paling enak ditonton ya inilah timnas di era Sintayong, saya pikir. Dan memang ya sangat disayangkan juga kalau Sintayong tuh dikeluarkan. Tapi ya kita terima aja lah keputusan ini. Kita sama-sama dukung timnas ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lah gitu, Mbak. Baik. Kalau misalnya Bung Ignatius sendiri bagaimana? Menurut Anda kans Indonesia ke Piala Dunia di bawah kepelatihan Kluivert memungkinkan atau tidak? Ya kalau memungkinkan ya jelas memungkinkan karena kita saat ini masih di posisi 3 ya. Dengan kita memenangi sisa pertandingan tentunya kita sudah memastikan lolos. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh Kluivert? Kita belum bisa menilai. Kita baru bisa menilai setelah Kluivert menjalani pertandingan ya. Kesempatan untuk uji coba yang seperti Bang Eros tadi katakan memang agak susah ya karena klub-klub di Eropa ini tentunya baru bisa melepas pemainnya ini sekitar tanggal 16 atau 17 Maret. Sementara tanggal 20 kita sudah bertanding melawan Australia di Australia. Malah paling mungkin adalah TC di Australia. Dan itu yang kita tidak sempat melihat uji coba yang akan mungkin dilakukan oleh Kluivert ya. Jadinya kita hanya bisa menilai melalui pertandingan itu sendiri. Apakah hasilnya positif atau seperti apa. Nah ini yang akan kita lihat terlebih dahulu. Terutama adalah ketika bermain di GBK. Apakah memang minimal bisa menyamai yang dilakukan oleh Sintayong gitu ataupun di bawah Sintayong. Ini yang mesti kita lihat terlebih dahulu. Oleh karena itu kita tidak bisa terlalu berharap banyak atau juga tidak bisa ngejudge terlalu banyak. Baik, terima kasih banyak Bung Ignatius dan sebelumnya juga ada Bung Errol sudah bergabung bersama iNews sore hari ini. Terima kasih Bung, salam sepak bola, salam sehat selalu. Terima kasih, salam olahraga. Makasih Bung. Makasih Bung.